وثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ilan nar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah raja'a sawabillah. Kita mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dari Al-Qur'an dan Sunnah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian pula antatruka maksiat Allah, kita tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah ketakwaan yang sejati, ketakwaan yang mengantarkan kepada kemenangan di dunia maupun di akhirat. Innalil muttaqina mafaja. Sungguh bagi orang yang bertakwa kemenangan yang nyata di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita seluruh aspek kehidupan kita. Baik yang berhubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah berupa ibadah, akidah, Allah Subhanahu wa taala sudah ajarkan kepada kita semua. Maupun yang berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, yang itu baik berupa muamalah ataupun adab dan akhlak, Allah sudah ajarkan kita semua. Dan ma'asyiral muslimin, antara dua hubungan ini tidak akan bisa terlepas. Semuanya punya ikatan yang kuat dan kokoh. Antara keimanan, adab dan akhlak tidak bisa kita pisahkan, ma'asyiral muslimin. Keimanan merupakan pondasi yang harus kita kokohkan, sedangkan adab dan akhlak merupakan hiasan dari bangunan Islam kita. Oleh karena itu jangan pernah kita menganggap remeh apapun dalam ajaran Islam ini. Baik itu berupa adab dan akhlak, jangan pernah anggap remeh. Ma'asyiral muslimin, mereka yang ingin mencapai kepada Allah dengan derajat keimanan yang tertinggi, maka harus dibarengi dengan adab dan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita semua, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang mencapai puncak keimanannya yaitu orang yang paling baik akhlaknya, paling sempurna adab dan akhlaknya, ma'asyiral muslimin. Demikian pula orang-orang yang ingin mencapai adab dan akhlak, jangan pernah engkau tinggalkan akidah, keimanan dalam hatimu demi mengikuti manusia. Mengapa, ma'asyiral muslimin? Akhlak tanpa akidah bagaikan amal yang tidak berguna, bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah akan hadirkan amalan-amalan mereka yang tidak dibarengi dengan akidah yang benar. Allah akan jadikan debu-debu yang berterbangan. Maka kita lihat bagaimana keagungan Islam
kokoh dengan akidah, dihiasi dengan adab dan akhlaknya. Ma'asyiral muslimin, perkara adab dan akhlak ini perkara yang tinggi di sisi Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau di atas budi pekerti yang tinggi. Inilah rahasianya mengapa dakwahnya Rasulullah diterima oleh manusia. Inilah rahasianya membangun dakwah ma'asyiral muslimin dengan keimanan, tauhid dan adab dan akhlak. Tauhid menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak merupakan rahmatan lil alamin agar kita dicintai oleh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tingginya adab dan akhlak ini. Seorang yang paling banyak memasukkannya di dalam surga. Amalan itu adalah adab dan akhlak. Rasulullah ditanya, "Ma aksaru yudkhilul jannah?" Beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan adab dan akhlak. Bahkan timbangan yang paling berat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah timbangan adab dan akhlaknya. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada timbangan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mizannya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan adab dan akhlak. Tentunya ada adab akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada Rasulullah, dan ada akhlak pada sesama. Ma'asyiral muslimin, inilah yang memasukkan kita surga Firdaus, dekat dengan Rasulullah. Orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, menjadi kekasihnya Rasulullah, siapa? Mereka lah yang paling baik akidah dan adab akhlaknya. Beliau mengatakan, inna min ahabbikum, di antara kalian ada orang yang paling aku cintai, wa aqrabu minni manzila, dan paling dekat nanti surganya, paling dekat tempat duduknya kepadaku, yaitu ahasinum khuluqa. Mereka lah yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin kita beriman, semakin kita belajar ilmu agama ini, tampakkanlah bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang tinggi, ajaran yang mengajarkan adab dan akhlak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sunnati sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dzam innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi al abaris rafa wa man bihadik tafa ma ba'du. Ma'asyiral muslimin, setelah kita ketahui bahwasanya ternyata adab dan akhlak merupakan amal yang besar yang tidak bisa dilalui oleh amal-amal soleh berupa amal-amal nafilah sunnah yang lainnya, maka kita harus tahu apa itu adab dan akhlak. Akhlak, kata para ulama ahli bahasa, ma yaf'alul insan biduni tafakkurin. Apa yang dilakukan oleh manusia itu refleks tanpa dia berpikir. Saya kasih contoh, kalau di hadapan kita ada orang yang tua renta, pengemis, lantas kita langsung memberi tanpa kita melihat nominal isi uang yang kita beri, maka kita sudah beradab dan berakhlak. Tapi tatkala ada pengemis tua renta di hadapan kita, lantas kita kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Kalau kasih yang merah atau kasih yang mana? Nah, seperti ini berarti kita belum beradab dan berakhlak, ma'asyiral muslimin. Nah, lebih jelasnya lagi, Hasan Al-Basri mengatakan adab dan akhlak itu apa? Badrun nada, berikanlah kemanfaatan pada orang lain. Inilah sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia mereka yang paling berbagi, paling bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat dari segi ilmunya, harta bendanya, bahkan dirinya, yang rela membantu orang lain. Kalau tidak bisa membantu, kata beliau, kaful adza, jangan ganggu orang lain. Inilah seorang muslim yang sejati. Al-muslimun man salima muslim biyadihi walisani. Seorang muslim itu adalah yang selamat muslim yang lain dari gangguan mulut dan tangannya. Nah, yang paling hebat lagi, mereka itu tahamulul adza. Mereka bersabar terhadap gangguan orang lain. Ini sebaik-baiknya manusia lagi. Khairun nas yu'amilu bin nas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermuamalah, yang bergaul dengan manusia.
Padahal dia tahu dia akan disakiti, padahal dia tahu manusia akan mengkhianatinya, tapi dia tetap kokoh di atas adab dan akhlaknya untuk menunjukkan bahwasanya Islam ini agama yang sempurna. Ma'asyiral muslimin, tahammul adza, bersabar terhadap gangguan orang lain. Sulit kita bersabar terhadap orang lain, ma'asyiral muslimin. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang terakhir kata beliau, talaqatul wajhi, wajah yang selalu berseri-seri. Ketemu siapapun, dikenal atau tidak, dia salam, senyum dan sapa. 3S. Inilah adab Islam, ma'asyiral muslimin. Selama kita di bilad Islam, siapapun jua, senyum, salam dan sapa, ma'asyiral muslimin. Makanya tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Kita mampu tersenyum di wajah saudara kita, saudara si Islam, maka itu sedekah. Apa itu sedekah? As-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Bukti kita itu beriman kepada Allah, kita tebarkan rahmatan lil alamin, ma'asyiral muslimin. Seorang ahli sunnah berkata, imamuna Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, a'lamukum billah, ahli sunnah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. War arhamuhum bin nas, dan mereka lah yang paling berkasih sayang dengan manusia. Wa hada minni wa sallu rahimakumullah kama amarakum bidzalika fi muqamit tanzil innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rdu an khulafa'i rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ana ma'ahum bi afika wa judika ya akramal akramin. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka samil qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa sababana wa nisa'ana. Allahumma adkhilnal jannata firdaus bi makarimal ahlak, Allahumma adkhilnal jannata firdaus bi makarimal ahlak, Allahumma adkhilnal jannah firdaus bi makarimal ahlak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'an bi ihsan ila yaumiddin. Akhiru da'wana aqimis shalah.